Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai penerapan operasi perkalian dengan metode LaTeX. Dengan saya, Rizky Diana Safitri, NIM 20202032 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana. Selanjutnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar video ini bermanfaat. Table of Contents. Untuk yang pertama, definisi dari metode LaTeX dan tujuannya. Kedua, langkah-langkah yang digunakan dalam metode LaTeX. Ketiga, contoh soal penerapan metode LaTeX. Dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan dari metode LaTeX. Teman-teman, apa kalian tahu apa itu metode LaTeX? Nah, jadi metode LaTeX adalah metode perkalian yang disajikan dalam bentuk tabel yang memuat hasil perkalian, di mana metode ini mengacu pada perkalian angka yang terdapat di dalam kotak. Metode ini dilakukan dengan proses yang lebih rapi dibandingkan dengan metode konvensional, seperti perkalian bersusun yang biasa kita lakukan, di mana diperlukan perkalian dan juga penambahan secara silih berganti. Apa sih tujuan metode LaTeX? Jadi, tujuan dari metode LaTeX yaitu untuk memperoleh pengetahuan dengan suatu cara yang dapat melatih berbagai kemampuan intelektual siswa. Selain itu, juga dapat merangsang minat belajar siswa, khususnya di dalam matematika, agar dapat meningkatkan hasil belajar mereka dengan lebih baik. Langkah-langkah penerapan metode LaTeX. Jadi yang pertama, kita harus membuat tabelnya dulu, kotak-kotak sesuai dengan apa yang akan kita buat. Jadi contoh nih, 35 kali 5. Nah, tabelnya aku ambil mendatarnya 4 dan menurunnya 3. Nah, dari sini kita bisa tuliskan dulu angka apa yang akan kita kalikan. Di sini yaitu soalnya 35 kali 5. Maka 35 itu yang mendatar, sedangkan 5-nya sendiri itu menurun. Nah, kalau sudah selesai, kemudian kita kalikan nih. Seperti perkalian biasa, 5 kali 5, hasilnya berapa? 25. Maka kita tuliskan 25. Oh iya, jangan lupa, sebelumnya kita buat diagonalnya dulu ya. Jadi disitu ada kotak persegi, kotak bisa, persegi juga bisa. Nah, disitu kita belah jadi 2, jadinya kayak diagonalnya gitu. Nah, jadi disitu kita bisa menuliskan 2 dan 5 sendiri-sendiri ya, jangan jadikan satu. Selanjutnya yaitu 3 kali 5. Hasilnya berapa? 15. Maka kita tulisnya 1 dan 5. Nah, setelah itu kita jumlahkan nih dari yang bawah dulu. Yang bawah itu angkanya berapa? 5. Maka kita tulis 5 nih. Aku tulis warna merah ya, jadi beda. Selanjutnya 2 dan 5. Kalau dijumlah hasilnya 7. Oke, kita tulis 7. Kemudian yang atas itu 1. Maka kita tulis 1. Nah, dari warna merah itu kita jadikan 1. Hasilnya 1, 7, dan 5. Maka dibaca dengan 175. Jadi 35 kali 5 itu hasilnya 175. Nah, untuk pembuktiannya kita bisa melakukannya dengan perkalian bersusun. Nah, jadi 35 kali 5 hasilnya 175. Nah, jadi langkah-langkah dengan penerapan metode LaTeX ini berhasil ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke latihan soal. Yuk teman-teman, kerjakan nih. Ada beberapa soal, ada 2 soal. Tipenya mudah loh, jangan lupa kerjakan. Jadi di sini gunakan metode LaTeX ya. Oke, nomor 1 nih, kira-kira jawabannya apa? Ayo. 187 dikali 54 nih, berapa ya? Dan soal nomor 2 nih, Della mempunyai 14 kantong kelereng. Jika di setiap kantong kelereng terdapat 21 buah kelereng, berapa banyak kelereng yang dimiliki oleh Della? Ayo, kira-kira berapa hasilnya? Nah, jadi hasil dari 187 kali 54 yaitu 10.098. Wah, kenapa bisa tuh? Dapat dari mana?
Nah, caranya kita gunakan metode LaTeX ya. Jadi yang pertama kita tulis mendatar nih 187, kemudian 54-nya menurun. Nah, dari sini jangan lupa kita buat diagonalnya dari gambar tabel kotak tersebut ya. Nah, 7 kali 5 berapa hasilnya? 35. Kita tulis 3 dan 5. Selanjutnya 8 kali 5 hasilnya 40, maka kita tulis 4 dan 0. Selanjutnya lagi 1 dan 5. 1 kali 5 hasilnya 5, maka kita tulis 0 sama 5. Itu sama aja ya hasilnya dengan 5 dan 0, 5 itu sama aja. Selanjutnya 7 kali 4 hasilnya 28, 2 sama 8. Selanjutnya 8 kali 4 yaitu 32, kita tulis 3 dan 2. Selanjutnya lagi 1 kali 4. Nah, jadi kita tulis nih 0 dan 4. Nah, dari situ kita bisa tarik kesimpulan dengan 8, maka hasilnya masih tetap 8. Selanjutnya tuh 5 ditambah 2 ditambah 2 hasilnya 9. Selanjutnya lagi 3 ditambah 0 ditambah 3 ditambah 4 hasilnya berapa itu? 10. Jangan kita tulis 10 ya, tapi kita tulis 0. Dan satunya nanti jadi simpanannya di depan. Nah, yang di depan tadi 4, 5, 0. Kalau kita jumlahkan hasilnya 9. Dengan simpanan yang kita dapat dari belakang tadi jadinya 10, maka kita tulis 0. Yang satunya kita masukkan ke simpanan yang ke depan. Nah, sedangkan yang depan angkanya cuma 0 nih. Kalau kita tambah dengan simpanan dari belakang tadi, hasilnya jadi 1. Maka dari situ kita bisa lihat bahwa hasilnya 10.098. Nah, untuk yang kedua tadi, yang tentang kelereng Della, hasilnya yaitu 294. Wah, kenapa bisa dapat segitu? Jadi ini kita 14, kita kalikan 21. Nah, 14 mendatar, 21-nya menurun. Nah, 4 kali 2, 8, maka kita tulis 0 dan 8. 1 kali 2, 2, maka kita tulis 0 dan 2. 4 kali 1 hasilnya 4, maka kita tulis 0 dan 4. 1 kali 1 hasilnya 1, maka kita tulis 0 dan 1. Nah, dari sini kita jumlahkan seperti tadi. 4, maka kita tulis 4. Kemudian nih, 8 ditambah 0 ditambah 1, hasilnya 9. Selanjutnya, 0 ditambah 2 ditambah 0, maka hasilnya 2. Selanjutnya lagi 0, maka kita turunkan masih tetap 0. Nah, 0, 2, 9, 4, angkanya seperti itu tuh. Nah, jadi 0,294 itu sama aja dengan 294. Kenapa? Karena 0 di depan itu seperti nggak usah dianggap juga nggak apa-apa. Jadi hasilnya 294. Nah, jadi sampai sini kalian paham mengenai metode LaTeX? Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, yang pertama, dapat merangsang siswa untuk lebih aktif dalam mengikuti proses belajar. Kelebihan kedua, dapat mengurangi kesalahpahaman karena pengajaran lebih jelas dan konkret. Kelebihan yang ketiga, dapat membantu siswa ingat lebih lama tentang materi yang disampaikan. Nah, untuk kekurangannya, yang pertama, yaitu memerlukan waktu yang cukup lama dalam pengerjaan metode LaTeX itu sendiri. Yang kedua, tidak semua siswa paham dengan metode LaTeX karena masih dianggap baru. Nah, sekian dari video saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.